Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat saya, khususnya pensiunan Pupuk Kaltim. Kali ini saya ingin bercerita tentang Kondotel Jimbaran di Bali yang penuh drama, tapi juga ada harapannya. Jadi saya ingin bercerita secara runtut aja, kronologis. Sekitar tahun 2015 ketika saya menjabat sebagai Dirut Dana Pensiun Pupuk Kaltim, saya memutuskan membeli kondotel, namanya itu Bukit In Resort Jimbaran View ya, di Bali, dengan pertimbangan yang matang. Jadi unit itu berlokasi di lokasi yang cukup strategis, yaitu dekat dengan wisata GWK ya, dan juga Pantai Pandawa, dan ramai sekali. Bahkan juga kami karyawan Dapen, kemudian pengurus Dapen dan pengawas pernah menikmati stay di sana dalam liburan bersama, dan menikmati bagaimana memang hotel itu dikelola dengan baik oleh Hotel Haris ya. Dan kita menyaksikan sendiri fasilitasnya yang cukup baik ya, dan nyaman, dan wisatawan yang ramai sekali. Bahkan occupancy rate-nya itu infonya hampir 80% ya. Jadi saya membeli itu dengan penuh harapan dan keyakinan. Waktu itu kita beli harganya adalah 500 juta per unit. Jadi 30 unit itu nilainya 15 miliar. Dan ada janji buyback dari pemilik, karena itu murah sekali. Nah, buyback itu dengan profit 18% setahun. Nah, setelah setahun pemilik menginginkan perjanjian ini diperpanjang, tapi kami menolak ya, karena kita akan butuh cash ini untuk perbuatan program itu. Jadi kami sejak awal kami sudah pegang sertifikat, pegang perjanjian, kuasa jual, semuanya kita pegang. Jadi karena pemilik tidak bisa melunasi di waktunya, maka sesuai perjanjian unit itu menjadi milik Dapen Pupuk Kaltim. Tetapi sungguh mengagetkan, sekitar tahun 2017 setelah saya pensiun, kondotel ini atau namanya PT Bukit In Resort ya, dipilotkan. Dan proses pemilotannya itu janggal ya. Hotel dengan nilai sekitar 300 miliar dan ramai, dan mungkin cashnya bermiliar-miliar, itu dipilotkan karena hutang hanya 700 juta rupiah saja. Dan proses pilot itu dilakukan ketika pemilik itu untuk kasus yang lain yang juga janggal itu masuk penjara, sehingga dia tidak bisa memprotek ya, proses pilot itu. Nah, di tahun 2017 juga udah mulai dengan hiruk pikuknya kasus Dapen PKT. Kasus ini termasuk dalam item yang didakwa, yang ditudingkan, sehingga Pak Ida Bagus sebagai pemilik itu juga terjerat kasus ini bersama-sama saya dan lain-lainnya. Jadi 2018 terkena kasus di Dapen, dan di tahun 2019 bersama yang lain-lainnya semua bebas murni, termasuk Pak Ida Bagus. Bebas murni karena tidak ada terbukti kejahatan, tidak ada kerugian negara, tidak ada pelanggaran undang-undang atau aturan pidana, dan tidak ada memperkaya diri, dan juga tidak ada kelalaian.
semuanya tidak ada, dan semuanya bebas. Pada tahun 2019 itu, Pak Ida Bagus berkesempatan untuk menggugat proses pilot itu dengan menggugat LPD Jimbaran yang LPD Kelan yang mempilotkan itu, karena dia punya bukti-bukti bahwa proses itu terjadi karena surat hutang palsu. Sekitar bulan Februari dia menggugat LPD Jimbaran soal tentang palsu. Nah, karena proses pilotnya sudah berjalan, pada bulan Maret, kurator berusaha melelang. Maret 2019, ketika kami masih di rutan ya, menghadapi proses pengadilan, proses lelang itu tidak dilakukan oleh kurator, tetapi ditentang oleh perhimpunan penghuni dan pemilik rumah susun itu. Karena ini pilotnya sedang di PK dan ini janggal, dan kemudian banyak rencana-rencana yang menurut mereka merugikan ya pemiliknya, harganya juga murah dan sebagainya, sehingga itu batal dilakukan. Proses pilot itu batal dilakukan. Nah, tahun 2020 ketika kami semua dinyatakan diperkuat putusan pengadilannya itu melalui putusan MA, satu-satunya yang dikabulkan kasasinya, kasasi JPU oleh MA itu adalah Pak Ida Bagus. Jadi pada bulan Oktober 2020, Pak Ida Bagus itu menghadapi dua kejadian. Yang satu, gugatannya dimenangkan, jadi orang yang telah mempilotkan itu dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Di satu sisi dia kembali masuk penjara karena putusan MA mengabulkan gugatan kasasi JPU. Itu yang terjadi. Nah, saya sebagai orang yang melaksanakan pembelian itu masih merasa bertanggung jawab. Lama saya berpikir apa yang bisa saya lakukan ya. Timbul ide bagaimana mengoperasikan kembali, karena ini sudah 5 tahun mangkrak. Nah, itu nanti gedung itu bisa rusak dan kita akan rugi semua. Saya berpikir bagaimana saya mendapat info meskipun hotel itu dipilotkan, dia masih bisa beroperasi, karena ini mungkin akan menambah nilainya dan dia mungkin bisa membayar utangnya dan sebagainya. Nah, ide itu saya sampaikan kepada Pak Ida Bagus selaku pemilik dan juga selaku ketua perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun itu. Nah, Pak Ida Bagus menyatakan persetujuannya atas rencana itu. Saya juga menghubungi pejabat Bank Mandiri yang menjadi koordinator dari nasabah-nasabah yang membeli unit itu melalui Bank Mandiri, dan dia juga setuju dengan ide saya. Nah, kebetulan saya juga pengurus Koperasi Perumahan Rakyat Nusantara yang anggotanya itu juga banyak aktivis pelaku-pelaku properti ya. Termasuk juga punya jaringan dengan operator-operator hotel, dan mereka menyambut baik ya. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan bertemu untuk mencari operator yang bersedia menjalankan kembali kondotel itu. Tentu saja harus ada langkah-langkah hukum yang harus kita tempuh ya. Yang pertama, kita harus bisa meyakinkan operator atau investor baru ini dengan mendatangi pengadilan Surabaya ya, yang memutuskan pilot itu. Apabila ada jaminan dari pengadilan, tentu ini jadi tidak masalah.
Nah, saya mohon doa teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini dilancarkan dan dimudahkan ya. Jadi harapan kita Kondotal ini kembali bisa beroperasi ya. Kemudian lelangnya PK dari pilot itu dibatalkan. Kemudian sertifikat dari Kejagung dikembalikan ke Dapen sesuai dengan putusan pengadilan. Syukur alhamdulillah nanti kalau hotel ini bisa terjual dengan harga yang wajar karena sekarang ini Bali sudah mulai ramai. Nah, saya mohon doa, dukungan dari teman-teman sekalian. Semoga langkah yang baik ini diijabah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.